Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Permana, NIM A2200068 dari kelas Teknik Informatika 4C. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Unsur pembentuk ekosistem IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Yang kedua, sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang ketiga, konektivitas. Konektivitas juga bisa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru. Jaringan khusus digunakan untuk perangkat IoT. Kemudian manfaat IoT di berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Contohnya, petani dapat mengetahui data-data yang penting seperti kadar air dalam tanah dan suhu sekitar dengan sensor yang ditanamkan. Yang kedua, kesehatan. Teknologi IoT saat ini sudah diterapkan dalam sektor kesehatan. Contohnya seperti robot perawat di sebuah klinik di Moskow yang membantu tugas dari para tenaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Yang ketiga, transportasi. Salah satu contoh Internet of Things dalam bidang transportasi adalah mobil yang dapat memarkir sendiri dan mobil yang dapat berjalan sendiri atau autopilot. Yang keempat, lingkungan. Contohnya seperti alat yang dapat membantu kualitas udara, alat yang dapat dipasangkan ke satwa liar dalam penangkaran, pengecekan kondisi air, dan lain-lain. Bahkan, Internet of Things juga dapat dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini bencana. Kemudian, cara kerja IoT secara umum. Cara kerja IoT secara umum yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Teknologi pengimplementasian IoT. Yang pertama, QR Code. Yang kedua, barcode atau kode batang. Yang ketiga, identifikasi frekuensi radio. Kemudian prinsip kerja dari ketiga implementasi IoT tersebut, barcode dan QR Code. Prinsip kerja barcode dan QR Code sangatlah sederhana, yaitu ketika QR Code atau barcode didekatkan pada scanner atau pemindainya, maka scanner akan memancarkan cahaya dan mengidentifikasi informasi atau kode yang ada pada kode batang atau QR Code tersebut. Kemudian identifikasi frekuensi radio. Untuk prinsip kerja identifikasi frekuensi radio berbeda dengan QR Code atau kode batang. Contoh dari implementasi identifikasi frekuensi radio adalah teknologi RFID. Teknologi RFID ini membutuhkan perangkat khusus atau disebut dengan reader. Prinsip kerjanya yaitu RFID tag atau label RFID memuat informasi dalam bentuk elektronik dan ketika bertemu dengan RFID readernya, informasi itu akan dikirimkan ke RFID reader dalam bentuk gelombang radio. Makanya disebut radio frekuensi identifi, sehingga benda tersebut dapat teridentifikasi oleh RFID readernya. Kemudian konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari. Smart Home. Smart Home atau rumah pintar merupakan tempat tinggal berbasis teknologi, sehingga semua peralatan rumah dapat diatur dan terpusat pada satu tempat, sehingga kita dapat mengendalikannya baik jarak jauh maupun jarak dekat. Smart Home System atau teknologi rumah pintar mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman, di mana peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Misalnya, mengontrol beragam perangkat seperti lampu, AC, mengatur suhu ruangan.
Belum lagi, sistem smart home ini memungkinkan adanya notifikasi yang muncul melalui ponsel apabila ada masalah di rumah. Misalnya, bel smart door yang mampu membuat pemilik rumah untuk melihat dan berkomunikasi dengan tamu yang datang ke rumah, bahkan saat mereka sedang tidak berada di rumah. Atau fitur deteksi asap yang langsung muncul di notifikasi pada aplikasi smart home untuk menginfokan penghuni akan ancaman kebakaran. Mungkin sekian pemaparan mengenai Internet of Things yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.